Mindset adalah suatu pola pikir. Pola pikir yang tumbuh itu akibat dari suatu lingkungan. Lingkungan kita, kebiasaan kita bergaul, itulah yang menentukan pola pikir kita. Mindset adalah suatu pola pikir. Pola pikir yang tumbuh itu akibat dari suatu lingkungan. Lingkungan kita, kebiasaan kita bergaul, itulah yang menentukan pola pikir kita. Apabila kita dari kecil misalnya, kita dididik di keluarga militer misalnya, itu tentunya akan terbawa sampai nanti, itu mempunyai sifat ya kayak militer. Dan apabila kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang positif, tentunya kita mempunyai pola pikir yang positif. Nah, ini akhirnya dapat berkembang, akan merubah menjadi suatu mental kita yang seperti apa. Jadi pada saat kita trading pun, itu akan terlihat jelas di sana. Kita ini berasal dari mana sebenarnya. Karena ini menjadi penting, karena banyak orang yang punya ketahanan tubuh yang tidak terlalu baik. Itu karena apa? Karena dia tidak bisa mengelola yang namanya mindset-nya yang salah, yang negatif, membuat semuanya akhirnya menjadi timbul suatu penyakit misalnya. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu bahwa 5 menit kita marah itu sama juga hampir setara dengan menurunkan imunitas kita selama 6 jam. Itu sebabnya pada saat orang yang suka marah-marah itu metabolismenya akhirnya bekerja dengan tidak normal. Atau orang yang biasanya dendam misalnya, itu biasanya orang yang dendam tidak bisa tidur cepat, insomnia. Nah, semua hal itu sebenarnya dimulai dari mindset. Tapi lebih daripada mindset itu adalah kita bagaimana memilih lingkungan. Lingkungan itu sangat menentukan kita ke depannya untuk cara kita berpikir. Kalau kita berkumpul sama orang yang positif, kita tetap aja positif. Tapi pada saat kita bergaul dengan orang yang mempunyai lingkungan negatif, apapun yang kita pikirkan pasti negatif. Banyak konspirasi saat ini yang mengatakan bahwa virus COVID itu nggak ada gitu loh. Itu sampai kita kasih tahu ada yang meninggal, dia bilang apa? Oh, itu sih sakitnya sakit biasa, cuman rumah sakitnya aja ngasih surat dia COVID. Sulit untuk menjelaskan kepada orang yang mempunyai pola pikir sudah negatif karena dia berada pada lingkungan yang negatif. Dan tentunya ini akan berpengaruh ke depannya. Jadi lingkungan pasti akan membuat kita semuanya akan mempunyai pola pikir yang aneh. Itu sebabnya banyak orang di dalam trading itu 90% loss, 10% profit. Masalahnya di mana? Masalahnya ya pokoknya bisnisnya nggak bener gitu loh. Pak, Bu, kalau bisnisnya nggak bener, di seluruh dunia sudah diberhentiin. Di Indonesia sudah nggak boleh dilakukan. Itu sama aja kita berbicara masalah pistol. Siapa dulu yang bawa? Kalau misalnya aparat yang membawa, tentu aman karena dia untuk melindungi. Kalau penjahat yang membawa, tentu kelar semuanya. Jadi pada saat kita melihat suatu bisnis, 90% loss, 10% profit, itu kan kita bisa melihat bahwa bodohnya kita adalah bergaul dengan yang 90 orang, dengan yang 90%. Dengan kebanyakan orang. Kenapa kita nggak gaul dengan yang 10%? Pasti itu profit kok. Yang 90% biasanya gimana? Ya biasanya sih orangnya itu tidak melakukan sendiri, tidak mau belajar. Dan yang 10% tentunya biasanya mengeluarkan uang di depan untuk belajar, setelah itu baru ikut bisnisnya. Tapi banyak dari kita kan tidak pernah lakukan itu.
Banyak dari kita adalah masukkan uangnya dulu, percayakan sama orang, kan itu yang terjadi. Salah gaul. Untuk itu harus buat dulu komunitasnya. Anda harus tahu dulu, Anda harus masuk ke dalam suatu komunitas yang benar-benar positif. Anda harus masuk ke suatu komunitas yang benar-benar ada profitnya. Jangan sampai Anda masuk ke dalam suatu komunitas yang mentornya doang yang profit, membernya nggak profit. Ini judulnya mau edukasi, mau buat komunitas yang ujungnya cuma screenshot profitnya doang, gitu. Dan sekali-sekali mungkin dia kasih tahu dia minus, atau ingin membuat suatu atmosfer atau komunitas yang komunitasnya profit. Mentor yang nggak profit ya bodo amat, tapi kan nggak mungkin terjadi. Nah, setelah kita mempunyai suatu lingkungan yang benar, itu otomatis kita mempunyai suatu pola mindset yang benar atau pola pikir yang benar. Nah, pola pikir ini fatal sebenarnya. Karena kalau lingkungan kita berantakan, itu pasti mindset kita juga berantakan, nggak teratur gitu. Pola pikirnya itu aneh apabila kita melihat sesuatu itu tidak clear, dan pola pikir inilah yang sering dipergunakan oleh para marketing, konsultan, mentor, atau siapapun untuk memanfaatkan kita sebenarnya. Dia bisa merubah itu. Kalau di dalam trading tentunya yang diceritakan mindsetnya, pola pikirnya apa? Pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah adalah selalu bisnis itu profit. Kan salah, bos. Logika aja kalau kita berbisnis ada untung ada rugi. Tetapi pola pikir yang salah itu adalah selalu bisnis itu harus untung. Kalau Anda kepingin selalu untung, Anda lakukan investasi dan bukan lakukan bisnis. Karena kalau bisnis itu memang ada untung dan rugi, tetapi bukannya untungnya dulu yang dibicarakan, tetapi yang dibicarakan adalah resikonya dulu. Banyak dari kita senang terhadap profit, senang kepada keuntungan, sehingga kita mudah banget gitu untuk diiming-iming profit, misalnya 1 hari 1% gitu. Setelah 20 hari kita dapat 20% gitu. Logikanya aja nggak masuk, bos. Karena kita tahu kalau kita nabung di bank, itu kita cuma dapat 3%. Kalau kita investasikan uang kita di saham, mau lewat fund manager, mau lewat reksadana, mau lewat aset management, saya katakanlah sekitar paling berapa? 1 tahun, 20-30%. Dan tiba-tiba ada orang yang mengatakan Anda bisa profit 1% 1 hari dengan menggunakan indikator ini, dengan menggunakan robot ini, dengan mengikuti signal ini. Logikanya aja udah nggak masuk, bos. Kalau 1 bulan 20%, tandanya 1 tahun 240%. Saya cuma tanya, kenapa dia nggak jadi gubernur bank sentral ya? Kenapa dia nggak jadi menteri keuangan ya? Hidupnya biasa-biasa aja tuh. Mungkin malah dia hidupnya sekarang kaya raya gara-gara jualan robot. Cara berpikir pada saat kita masuk ke dunia bisnis itu penting. Kelola resikonya di depan, jangan profitnya di depan. Cara berpikir inilah yang sangat sulit sebenarnya. Karena pada saat kita bisa mengelola resiko, keuntungan itu tinggal tunggu waktu. Gampang banget sebenarnya, mudah banget. Karena kalau kita misalnya punya untung 2% gitu 1 bulan, tandanya 1 tahun sudah 24%. Kalau kita 1 bulan dapat 5% aja, tandanya 1 tahun kita 60%. Woi, nyari di mana, bos? 1 tahun 60%. Tapi di trading forex maunya uang kecil jadi gede, nggak ada loss. Itu yang terjadi kan. Dan gara-gara itu kita selalu mencari apa? Selalu mencari indikator terbaik, cari the best price. Kepingin kalau nge-buy selalu didatem, kalau nge-sell selalu kepinginnya dikucuk. Kita kepingin selalu mendapat uang yang banyak. Waktu kita tanya, sudah berapa lama trading? Enggak, baru kok. Oh, oke. Kita tinggal tunggu berapa lama dia akan bertahan. Kenapa? Karena pola pikir yang salah.
Masukin uang $100, kepingin dapat satu hari $20. Pola pikir nih yang harus dibenahi. Dengan pola pikir yang baik, tentunya ke depannya kita mempunyai suatu mental yang baik. Mentalnya jadinya kuat gitu loh. Nggak dikit-dikit begitu pas kita ngelihat ada sesuatu kita panik. Gitu. Ngelihat ada orang beli susu cap beruang, cap kuda, itu rame langsung gitu loh. Padahal stoknya banyak banget, gampang banget dipicu gitu. Gampang panik, padahal kita sudah tahu pada saat kita panik, pada saat kita takut, itu biayanya mahal sekali. Sepertinya mati itu kayaknya bukan urusan Tuhan lagi. Pada saat kita tenang sebenarnya, kalau kita mental kita kuat, kita pasti akan logis berpikir. Nah, bagaimana dengan trading? Kepada Ibu, kalau dalam trading, kita kan sering ya dihadapkan suatu masalah, floatingan, itu isinya fear sama greed. Ketakutan sama serakah gitu loh. Kalau Bapak dan Ibu bisa kendalikan ini, oke, itu jauh lebih baik. Karena kita sudah tahu di dalam bisnis, di dalam trading terutama, itu isinya cuma 10% buy, 10% sell, 80% wait and see. Tapi apa yang terjadi? Setiap kita buka laptop, kita kepin entry. Setiap kita buka handphone, kita kepin entry. Habis gitu begitu salah, Anda salahkan artikel, Anda salahkan analisa orang. Pas kita tanya, yang analisa nggak? Enggak, gue ngikutin dia. Terus, jadi kalau benar, itu adalah Anda yang benar. Tapi pada saat salah, itu orang lain yang salah. Si itu bego sih. Kepada Ibu, mentalnya udah rusak. Mentalnya sudah salah. Dari lingkungan yang salah, pola pikir yang salah, mendapatkan suatu mental yang salah, pasti akan menjadikan suatu mental yang nggak kuat. Mau harga turun, mau harga naik, saat kita masuk, itu semuanya sudah dilihat dengan jelas. Itu sebabnya bahwa trading itu lebih banyak menunggu. Sabar, begitu belum waktunya masuk, ya jangan. Semudah itu sebenarnya. Tapi kuat nggak kita? Enggak. Begitu kita buka laptop, yang kita pikirin apa? Paling enak nanya. Hari ini kita paling enak ngebuy apa ya? Nanyanya sama konsultan. Konsultannya itu nggak lebih pintar dari Anda, nggak lebih kaya dari Anda. Dan pendidikannya nggak lebih tinggi dari Anda. Yang parah lagi, Anda percaya sama konsultan itu, Anda percaya sama mentor itu. Kita kadang-kadang kepingin mudah, kepingin nyantai, semuanya diserahkan. Tradingkan sama orang, gunakan robot, pakai copy trade, oke? Begitu salah, begitu loss banyak, Anda salahkan orang lain. Padahal keputusan kita yang salah, pola pikir kita yang salah, mindset kita yang salah. Dan mental kita nggak siap untuk masuk ke bisnis ini, dipaksain masuk. Inilah yang terjadi terhadap kita. Sehingga kita kadang-kadang dalam bertransaksi membuat kita akhirnya gampang panik, gampang bingung, dan yang lebih parah lagi, pada saat kita panik, kita melakukan suatu tindakan yang bodoh. Kita melanggar semua analisa yang ada. Bapak dan Ibu, untuk itu, yuk Bapak dan Ibu lihat kembali bahwa untuk membenahi ini semuanya, mentalnya untuk dibenahi di dalam lingkungan sehari-hari, tentunya spiritual itu penting. Pada saat kita sudah tidak mempunyai suatu keyakinan terhadap agama spiritual, tentunya akhirnya apa? Semuanya akan berantakan ke depannya. Kita nggak akan pernah melihat poster seperti ini. Saya ngambil dari sarjana kripto. Dia bilang PPKM itu pernah profit kemudian menghilang. Dan ini yang sering terjadi. Awalnya bagus, berikutnya ini. Karena sebenarnya kita nggak pernah mengerti. Kita hanya sekedar tahu. Kita hanya sekedar tahu bahwa harga gold itu naik. Dan kita nggak ngerti sebenarnya kenapa dia naik. Karena kalau kita nggak ngerti kenapa dia naik, ujungnya kita juga nggak tahu kenapa dia turun. Dan tentunya ini sangat berbahaya di dalam suatu bisnis.